Baik pemirsa TV, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini bersama guru-guru kita dari Dayah. Ya, topik kita hari ini peranan alumni Dayah dalam membina umat. Pemirsa, kalau ada yang ingin telepon langsung interaktif atau ingin WA dan SMS, silakan di nomor yang tertera di layar kaca. Ya. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa TV, kita kembali sedikit tentang ikatan alumni Dayah yang telah dibentuk ya, di masa masih hidup Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Kira-kira apa kegiatan ikatan alumni Dayah selama beberapa tahun ini? Baik, terima kasih Ustadz Amir Hamzah. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Alumni Dayah atau DPP ISAD Aceh ini inisiator dan pendirinya almarhum Buya Prof. Dr. Muhyiddin Wali Al-Khalidi, tepatnya 15 Juli 2008 di Dayah Babu Sabri, Kemukiman Ate atau Kota Baru. Pada saat itu ini sekilas prolog aja. Pada saat itu Abuya menunjuk ya saudara kita Tunku Yusuf Al-Qaradawi sebagai pemegang mandat atau ketua yang pertama. Ya, jadi kemudian berbetulan dengan hal tersebut beliau juga pendiri FPI pada saat itu. Sehingga berbarengan dengan dua jabatan itu sehingga beliau lebih fokus kepada menghidupkan FPI itu sendiri, sehingga ISAD itu mandek ya. Hampir 10 tahun lah ya, sehingga sahabat-sahabat yang lain atau dari alumni-alumni Dayah berinisiatif untuk mengaktifkan ISAD itu sendiri ya, karena itu merupakan sebuah organisasi yang telah dititipkan oleh almarhum Abuya, sehingga kepercayaan sahabat itu dipilihlah saya sebagai ketua umumnya. Alhamdulillah belum genap 1 tahun ini kemarin kita sudah diadakan pelantikan ya oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dalam hal ini Kanda Usama El Madani. Beliau juga selaku ketua pembina, sedangkan ketua penasehat itu guru kita Prof. Muslim Ibrahim ya. Alhamdulillah dalam rentang waktu ini juga kita akan membentuk pengurus ya, pengurus kabupaten kota. Memang dalam ADRT itu ISAD ini levelnya Asia Tenggara, tapi insya Allah ini shibran bi shibrin atau selangkah demi selangkah kita akan membentuk semuanya. Makanya kami perlu dukungan dari pemerintah dari semua pihak agar ikatan sarjana alumni Dayah ini solid ya, karena sebelumnya ada namanya RTA Rabitah Taliban Aceh ya kan? ISAD itu sendiri dan ada organisasi yang lain, itu semuanya adalah di bawah istilahnya secara hierarki itu di bawah HUDA atau Himpunan Ulama Dayah. Makanya ISAD hari ini terus melakukan pembinaan di tengah umat, baik menjadi sebagai khatib, penceramah maupun sebagai sebagai akademisi itu sendiri. Jadi tidak bosan-bosan untuk membina umat agar umat ini terpetunjuk, apalagi ini menghadapi yang namanya pemilu. Maka kami menyuruh kepada seluruh para peserta pemilu dan masyarakat itu sendiri hendaknya menjadikan pemilu itu bahagian daripada ibadah. Jadi seperti kita katakan tadi bahwa pemilu itu tidak bisa dipisahkan dengan agama ya. Jadi politik tidak bisa dipisahkan dengan agama karena politik itu bahagian ibadah. Makanya
hoak atau berita bohong atau namanya praktek riswah, sogok menyogok itu hendaknya dihindari dalam hal pemilu ini. Marilah kita pilih pemimpin yang pemimpin itu selalu dekat dengan agama, yang pemimpin itu selalu pro rakyat, yang pemimpin itu selalu pro syariah. Itulah pemimpin yang dianjurkan di dalam agama, agar nanti ketika kita memilih pemimpin yang memang ada notabene-nya agama di dalamnya, insya Allah produk yang akan dihasilkan atau regulasi daripada kanun atau peraturan dan undang-undang itu insya Allah akan mengarah kepada syariat itu sendiri. Tapi sebaliknya, ketika pemimpin itu tidak ada basic agama dan pro syariat itu sendiri, maka sesuatu yang diregulasi nanti akan jauh daripada harapan syariat itu sendiri. Makanya kami atas nama Wadah Ikatan Sarjana Alumni Dayah untuk selalu menyuruh kepada umat agar jadilah sebagai kontestan atau peserta pemilu yang peserta yang baik, dan jadilah sebagai pemilih yang baik. Artinya jangan gara-gara beda pendapat maka hilanglah persaudaraan. Pada dasarnya terjadi persoalan atau terjadi masalah itu bukan pada beda pendapatnya, Ustaz. Tapi terjadi masalah itu gara-gara beda pendapatan. Nah, jadi karena beda pendapatan lah terjadi masalah, ya. Maka kami terus menyuruh kepada umat, ya, lewat mimbar Jumat, lewat mimbar panggung ceramah dan sebagainya, lewat bangku akademisi atau bangku kuliah, agar umat ini dalam menyikapi pesta demokrasi ini hendaknya harus dikoneksitas dengan syariat itu sendiri. Jadi jangan dipisahkan antara politik dengan agama, ya. Itu sendiri. Ya, baik, luar biasa pemirsa TV. Kita mengenal lebih jauh lembaga tempat keduanya ini menuntut ilmu dulu, ya. Waktu di Dayah. Kita kenal ada dua ulama besar, ya. Yang pertama Abu Mamlam Gule, namanya Abu Muhammad Perti. Muhammad bin Zamzami. bin Zamzami Tengku Ahmad Perti. Ini juga beliau ketua satu dulu Jamiah Al-Waliyah. Ya. Ketua umumnya Abu Ya Profesor Muhdi Wali, dan sekretaris umumnya saya. Gitu kan. Ya. Kita tarikat Jamiah Al-Waliyah. Kemudian satu lagi pimpinan Dayah sangat terkenal di wilayah Aceh Utara, Biren, Al-Madinatul Diniyah, Babu Salam dalam Hadis, yang dipimpin oleh Abu Tumin atau Muhammad Amin, ya. Disinilah ulama kita ini, ulama muda kita, Tengku Muhammad Yusuf Kardawi menuntut ilmu. Sedangkan di Istiqamatuddin Darul Ma'arif, Tengku Bustama menuntut ilmu. Jadi kedua Dayah ini, di atasnya lagi adalah Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abuya Hadratus Syekh Mudawali Al-Khalidi, Muhammad Mudawali Al-Khalidi. Tadi betul-betul murni sekali kedayahannya, ya. Malah waktu dulu kita anjurkan semua Dayah yang ada hubungan dengan Labuhan Haji untuk memberi gelar nama Dayah di ujungnya itu Al-Waliyah, itu kan. Tetapi sayang sekali ini tidak disambut baik oleh Dayah, malah tumbuh istilah lain, Al-Aziziyah, yang sangat kuat. Padahal menurut Abu Ya Profesor, Al-Aziziyah itu gelar untuk orang-orang Wahabi di Mekah. Jadi King Abdul Aziz itu, ya, di wilayah itu ada satu wilayah itu Al-Aziziyah. Tapi ini tidak masalah, ya. Karena Al-Aziziyah di Aceh yang kita maksudkan adalah Tengku Muhammad Aziz, Abun, ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT, walaupun saya bukan alumni Dayah, tapi saya sangat dekat dengan Abu Ya Profesor Muhyiddin Wali. Kita bentuk Jamiah Al-Waliyah
Saya 2 periode. Oh, masyaallah. Khatim am saya. Oh, Dari ya, umum beliau ya, ya. Alhamdulillah pemirsa JTV ya. Kami sangat menunggu interaktif. Silakan telepon. Guru-guru kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa atau SMS ke WA juga silakan ya. Sayang sekali kesempatan seperti ini jarang-jarang terdapat di Aceh TV. Silakan telepon, silakan SMS ya. Kita akan lihat peranan alumni Dayah. Ini Tengku Yusuf Kadawi dipercayakan oleh pemerintah juga untuk mengamankan pemilu ini. Kira-kira apa juga Ya. harapan dari Ustadz untuk rakyat Aceh? Alhamdulillah, sejak tahun 2017 saya diamanahkan oleh negara sebagai salah satu penyelenggara pemilu, tepatnya menjadi wasit atau kalau dalam istilah Angkatan Darat polisi militernya TNI, yaitu menegakkan aturan pemilu, yaitu di Bawaslu atau kalau di Aceh kita lebih dikenal dengan Panwasli. Kita orang Aceh memang suka beda nama, substansinya sama. Seperti MUI, ada MPU. KPU ada KIP di sini. Panwaslu atau Bawaslu ada Bawaslu dan Panwasli dan sebagainya. Namun tidak masalah. Jadi alhamdulillah, jadi orang Dayah ini bukan hanya mengerti berkontribusi kepada ilmu pengetahuan agama ANSI, tetapi terbukti dan sudah teruji bahwa orang-orang Dayah mampu bekerja di mana-mana, diberikan amanah di mana-mana. Alhamdulillah, dalam menyambut pesta demokrasi yang akan digelar pada hari Rabu 17 April 2019 ini, tidak lama lagi kita berharap ya bukan hanya peranan orang-orang Dayah baik yang masih menjadi santri maupun yang sudah menjadi alumni maupun yang menjadi akademisi di mana-mana sekarang, kita sangat berharap dapat memberikan kontribusi real dalam menyukseskan pemilu ini. Dengan harapan ke depan, karena ini adalah pesta demokrasi pertama di mana akan pemilih akan memilih 5 kotak suara, akan mencoblos sekaligus 5 kertas suara pada saat itu, memilih anggota DPR Kabupaten Kota, DPR Aceh, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dan Wakilnya sekaligus. Maka kita berharap terutama di bumi Serambi Mekah ini, di Bumo Indato ini, di Bumo Serambi Iskandar Muda ini, tidak ada yang golput. Ya, baik Ustaz. Ini menarik sekali SMS ya. Dari Dr. Randes Haji Sais. Nah, kita nggak kenal. Mungkin di Banda Aceh ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, kami bertiga di sini. Saya ingin bertanya Ustaz. Kita ada 2 calon presiden. Yang satu didukung oleh umat Islam dan yang satu didukung oleh orang-orang kafir. Ya. Mana yang lebih baik kita pilih menurut syariah Ustadz dari Tengku Dayah ini? Mohon pencerahannya kepada kami. Wassalam, Dr. Randes Haji Sais. Ya. Mungkin yang menjawab ini Pak akademisi, saya karena saya ini sebagai penyelenggara itu harus imparsial, tidak boleh harus menyebutkan dukung A, dukung B. Jadi begini aja ya. Jangan dijawab ya. Jadi dua-dua itu calon pemimpin kita. Terserah kepada kita rakyat mau pilih yang mana ya. Saya pikir begitu. Nanti seperti kita arahkan tadi kan, pilihlah pemimpin yang menurut saudara baik, yang dekat dengan syariat, itu kan ya kan. Ini Ustaz menjawab, bukan politik. Nanti salah ditafsirkan orang ya. Ya, yang penting pilih yang terbaik menurut Anda masing-masing. Setuju Ustaz? Ya, sangat setuju. Karena hak pribadi kan. Kita buka lagi. Assalamualaikum Ustadz Amir Hamzah. Waalaikumsalam, kami ada bertiga di sini ya.
Ini dari siapa di bawah ini namanya? Ini dari Ibu Maimunah Hashim. Ya, Ibu Maimunah Hashim di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz Amir Hamzah. Saya ingin bertanya, apakah hukum mengikuti pemilu di dalam Islam? Karena dalam sistem pemilu juga boleh kita menjadi tidak ikut pemilu. Mohon penjelasannya. Wassalam, Ibu Maimunah Hashim. Mungkin pemirsa CTV dimanapun Anda berada, terutama kepada Ibu Maimunah Hashim tadi. Kalau kita melihat sejarah, itu memang tidak ada pemilu pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Abbasiyah, Mu'awiyah maupun Abbasiyah. Hingga setelah itu. Pemilu baru dilaksanakan pertama dalam sejarah itu pada zaman Yunani kuno, 300 hingga 400 tahun sebelum Masehi, di mana pada saat itu misalnya Plato sendiri pada saat itu mengkritik sistem pemilu, sistem demokrasi, di mana menurut beliau meskipun para kontestan mengatakan pada masa kampanye akan memberikan kontribusi, memberikan manfaat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat, ternyata faktanya tidak. Sehingga beliau sendiri, Plato, dibunuh ya, karena anti dengan sistem demokrasi pada saat itu. Ya, jadi dalam sejarah Islam itu tidak ada yang namanya pemilu. Namun kita tidak boleh, saya juga melihat, mendengar langsung ada beberapa teman misalnya mengkafirkan sistem ini, dianggap sistem togut. Itu juga menurut saya tidak tepat. Karena sistem yang saat ini ada itu kita manfaatkan, ya. Iya. Lebih-lebih orang Islam kalau misalnya sekarang sekitar 260 juta penduduk Indonesia, 87% itu Muslim. Kalau seluruh orang Islam meninggalkan sistem ini, kemudian akan terpilih orang-orang yang tidak baik, yang akan menang orang-orang yang kafir, ini akan hancur Islam. Jadi manfaatkan sistem pemilu ini demi kebaikan Islam. Kita harus akui banyak peserta pemilu, banyak caleg-caleg itu yang baik. Silakan pilih mereka yang baik-baik. Jangan sampai ada orang Islam yang golput. Ini akan merugikan Islam. Ini kesempatan, ini wasilah loh. Wasilah untuk memilih public figure, top leader, agar mereka nanti ketika duduk di parlemen, duduk di eksekutif, ini akan membawa aspirasi Islam. Kalau semua orang Islam meninggalkan sistem ini akan berbahaya sekali. Meskipun kita harus mengiktikadkan bahwa sistem demokrasi ini bukan sistem Islam. Demikian untuk sementara. Ya, baik sekali, datang lagi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, saya mau bertanya, kapan program pendidikan dayah masuk sekolah? Dari Pak Dul di Lamlagang. Terima kasih, wassalam. Bu, kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kapan program pendidikan dayah masuk sekolah? Program pendidikan dayah masuk sekolah. Dari Pak Jul di Lamlagang. Baik, terima kasih. Program pendidikan dayah atau pendidikan agama itu masuk dalam kurikulum sekolah itu sudah ada pendidikan diniah yang selama ini sudah berlaku ya, pada masa gubernur sebelumnya Pak Irwandi dan Pak Dr. Zeni itu sudah ada. Bahkan di Kota Banda Aceh program diniah ya. Jadi sampai saat ini masih ada jam tambahan untuk sekolah-sekolah umum SMP, SMA yang inisiatif daripada pemerintah kita untuk menambah jam agar muatan lokal atau mulok tentang keagamaan itu ditambahkan dalam kurikulum sekolah umum. Ini merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari pemerintah kita, dan untuk terus kita dukung agar ini program ini terus berjalan ya. Saya rasa itu sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya, mulai daripada Gubernur Dr. Zaini dan Gubernur Irwandi, dan sampai sekarang sudah masih eksis ya. Maka tapi yang diperlu hari ini adalah kerjasama yang baik antara orang tua, antara lembaga pendidikan itu sendiri, dan kesadaran daripada murid
murid itu sendiri atau siswa itu sendiri agar program ini jangan cuma mencari sensasi saja, tapi hendaknya menjadi sebuah semacam tambahan ilmu agama yang luar biasa, semacam istilahnya pesantren kilat, tapi hendaknya ada output hasil daripada ini. Setidaknya kalau siswa itu tidak bisa mengaji di pesantren secara rutin, tapi hendaknya dengan program tambahan jam muatan lokal pendidikan agama masuk ke sekolah umum ini menjadi sebuah hasil yang sangat memuaskan di tengah masyarakat kita. Ya, baik. Kita tambah satu lagi. Ya. Ini dari Ibu Dr. Randa Hajah Siti Hartati di Aceh Besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, saya juga orang NU. Wow. Tapi saya sangat kecewa dengan orang-orang NU di Jakarta yang ingin menghapuskan kafir dalam Al-Quran. Tidak boleh memanggil kafir kepada orang kafir. Sedangkan dalam Al-Quran jelas-jelas Allah membolehkan memanggil kafir. Ini perlu penjelasan. Mohon penjelasan dari dua ustadz muda yang saya cintai. Wassalam, Dr. Randa Hajah Ibu Tati Hartati. Silakan. Mungkin ya, tokoh nasional di sana di luar Aceh yang keberatan memanggil istilah kafir kepada di luar Islam, mereka juga punya alasan, mungkin baik alasan itu logis menurut mereka maupun ya banyak menilai juga tidak logis. Kalau saya melihat istilah kafir itu sudah jelas-jelas dinyatakan dalam Al-Quran. Kalau memang kita mau mengubah istilah kafir, ubah Al-Quran. Siapa berani ubah Al-Quran? Sementara Allah saja menjanjikan, Allah itu, Al-Quran itu akan dijaga sampai hari kiamat. Inna nahnu dzikra wa innahu lahafidun. Masa kita hari ini hamba Allah yang berani mengubah Al-Quran? Cukup banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kafir. Di antaranya misalnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini di antaranya ya. Orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dia kafir. Atau kita ubah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul non muslimun. Jadi ini berbahaya kalau menurut saya. Nanti lama-lama kalau istilah ini diubah, nanti pelan-pelan lama-lama juga istilah-istilah ini akan diubah. Di kitab Injil misalnya Barnabas, mereka menyebut kita umat selain Nasrani itu kepada domba-domba yang sesat. Kita tidak mempermasalahkan, silakan. Dianggap kita justru binatang, kan lebih hina. Tapi kita nggak bermasalahkan, karena memang kitab suci mereka menyebutkan itu. Kita sangat sayangkan ada ya mungkin segelintir umat Islam yang kita nggak tahu apa interestnya sehingga mencoba ingin mengubah. Yang jelas kata-kata tersebut disebutkan secara tegas dalam Al-Quran oleh Allah. Kita nggak tahu apa motif dan tujuan daripada itu. Kita berharap ini tidak terjadi di Aceh, tidak didukung oleh rakyat Aceh, terutama alumni Dayah. Kita tidak menjadi ikut-ikutan ya, menyebut kata-kata ya, non-muslim. Jadi tidak masalah, tetapi kita menyebutkan non-muslim juga tidak masalah, menyebutkan kafir juga tidak masalah. Ya. Jadi bahkan ada saya dengar ceramah dari seorang pendeta Buddha, mereka senang malah disebut kafir. Ya. Ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kita nggak tahu apa motif. Ya, sebagai umat yang baik perlu ya sebenarnya juga apakah nanti ada delegasi khusus dari Aceh menjumpai tokoh nasional di sana menanyakan apa tujuannya sehingga tidak boleh menggunakan istilah kafir kepada yang di luar Islam. Agar ya ada taboin juga sih ya. Sehingga mungkin kita ingin mendengar penjelasan daripada mereka. Kalau menurut saya tidak sepantasnya itu diubah, karena itu jelas-jelas ada dalam kitab suci kita, kitab yang menjadi pegangan kita.
dunia Iya. akhirat. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah. Tamam. Saya pikir ya masalah kafir itu harus contoh ke Aceh saja. Ya. Orang Aceh, kafir harbi itu Belanda dan Jepang zaman dulu itu diucapkan kafir dalam nada yang sangat jelek. Kafir, kan kafir pali, benar. Tetapi ketika berhadapan dengan orang kafir itu, orang Aceh punya akhlak mulia. Kepada kafir disebut tuan. Tuan. Ah. Kepada Cina juga disebut yang terhormat, Toki. Orang kaya gitu kan. Maka di Aceh ada pepatah atau katakanlah peninggalan orang tua kita, Aceh Tengku Melayu Abang. Cina Toki kafir tuan. Bahkan sedikit tambahan, orang Aceh juga sangat luar biasa toleransinya. Iya. Penamaan daerah juga seperti Lambaru Kafi. Kenapa Kenapa nggak Lambaru non Muslim misalnya? Kemudian di Aceh Barat, di Waila misalnya, ada namanya rumah Kafi. Kenapa nggak rumah non Muslim? Iya. Artinya kalau berbicara tentang akidah, tentang syariat, maka Nusantara ini wajib berguru sama Aceh. Iya. Ya, Betul. karena orang Aceh sangat setia secara negaranya dan sangat militansi terhadap agamanya. Iya. Jadi kesimpulan kita ya pemirsa Aceh TV, jangan dipermasalahkan masalah ini berlebih-lebihan tentang kafir ini. Contoh aja Aceh. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.